Perkenalkan, nama saya Amelia Susanatalas dengan NIM 22231426899. Di sini saya akan membahas materi tentang aset lancar. Aset lancar adalah aset atau kekayaan perusahaan yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Nah, aset yang dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu singkat itu biasanya dalam waktu kurun dari 1 tahun. Jadi biasanya aset lancar ini dikenal juga sebagai aktiva lancar. Aset lancar itu penting bagi perusahaan karena dapat digunakan untuk mendanai operasional bisnis sehari-hari. Ada 4 karakteristik dari aset lancar, yaitu yang pertama mempunyai nilai ekonomi. Itu artinya aset tersebut memiliki manfaat dan dibutuhkan banyak konsumen. Jadi ketika aset perusahaan adalah milik pribadi tetapi tidak memiliki nilai ekonomi, maka tidak bisa disebut sebagai aset. Yang kedua, bukan barang tak bertuan. Ini artinya jika ada sebuah perusahaan yang tidak memiliki legalitas, misalnya properti seperti tanah atau apartemen, itu tidak bisa dikatakan sebagai aset meskipun memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, bukti kepemilikan aset harus kuat dan dapat dibuktikan secara hukum. Yang ketiga, transaksi dilakukan di masa lalu. Jadi apabila transaksi baru akan dilakukan beberapa hari ke depan atau di masa mendatang, maka hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai aset. Terus yang terakhir, yang keempat, memiliki benefit. Selain memiliki nilai ekonomi, aset harus memiliki keuntungan apabila nantinya dipindah tangankan. Seperti yang diketahui sebelumnya, aset lancar adalah bentuk kekayaan perusahaan yang berfungsi untuk operasional perusahaan. Beberapa manfaat dari aktiva lancar seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membayar sewa kantor, ataupun membayar utang. Jadi di sini aset lancar itu dia bersifat dinamis. Oleh karena itu, terkadang bisa cepat dijual, namun bisa dicari dengan nilai aset yang lebih baik. Namun begitu, penting bagi perusahaan untuk memiliki aset lancar agar kas menjadi aman, sehingga proses produksi menjadi lancar. Ada berbagai jenis contoh dari aset lancar, diantaranya seperti kas, setara kas, ada piutang dagang, ada piutang wesel, ada piutang pendapatan, ada surat berharga, inventoris, persediaan, dan beban dibayar timur. Contoh soal yang pertama yaitu dijual tunai barang dagang seharga 300.000. Nah, jadi jurnal yang kita tulis yaitu kas pada penjualan sebesar 300.000. Contoh soal yang kedua yaitu dibayar beban iklan sebesar 150.000. Nah, di sini jurnal yang kita tulis yaitu beban iklan pada kas sebesar 150.000, itu artinya kas berkurang sebesar 150.000.